Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Dian Kusumawardani, NIM 7211419149. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen bab 6 yaitu sistem manajemen basis data. Yang pertama ada organisasi data, ada hierarki data yaitu data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field-field data yang bergabung untuk membentuk record dan record yang bergabung untuk membentuk file. Kemudian ada field data yaitu unit data yang terkecil mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Kemudian ada record, yaitu suatu koleksi field-field data yang saling berhubungan. Kemudian ada file, koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi field kode-kode mata kuliah dan namanya. Kemudian ada basis data. Nah, pengertian dari basis data secara umum itu adalah kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan, sedangkan definisi sempitnya yaitu kumpulan data yang berada di bawah kendali piranti lunak sistem manajemen basis data. Kemudian ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Misalnya ada flat file, yaitu suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan dari sebuah tabel memiliki flat file yaitu karena komputer membaca field dari data suatu record. Alasan yang kedua merupakan flat file memperkenankan relational basis data struktur untuk dinormalisasikan. Selanjutnya ada field-field kunci. Kunci dalam sebuah tabel merupakan sebuah field yang memuat sebuah nilai yang secara unik mengidentifikasi setiap record di dalam tabel. Seringkali sebuah field tunggal menjadi sebuah kunci untuk sebuah tabel. Ketika dihadapkan dengan sebuah pilihan antar dua field yang masing-masing dapat menjadi kunci, field yang lebih kompleks atau ringkas yang dipilih. Ketika mengambil field yang lebih panjang, maka membawa resiko kesalahan dalam kunci field. Kemudian ada tabel-tabel yang berhubungan. Tabel-tabel tersebut berbagi field yang sama. Kemudian ada struktur basis data. Nah, struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Kemudian ada pengertian dari sistem manajemen basis data atau DBMS, yaitu suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri hubungan di antara data di dalam basis data dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Kemudian ada struktur basis data hierarkis. Sistem manajemen basis data pertama, IDS, Integrated Data Store. Basis data ini memengaruhi standarisasi dari pekerjaan Komite Indep System Language. Nah, komite memiliki anggota-anggota yang berasal dari pemerintahan, industri, dan akademisi, sehingga standar yang dikembangkan akan terbuka untuk semua. Sistem manajemen basis data menyesuaikan dengan struktur hierarki basis data. Kemudian ada struktur hierarki ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika Anda menggambar struktur ini, ia akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Kemudian ada struktur basis data jaringan. Nah, struktur basis data jaringan ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu, juga memungkinkan untuk menghubungkan record yang ada dengan record lain yang ada dalam basis data. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. Selanjutnya ada struktur basis data relasional. Organisasi bisnis tidak pernah menerapkan sistem manajemen basis data yang dibangun dalam struktur jaringan. Namun, organisasi masih membutuhkan cara untuk mengatasi permasalahan manajerial yang menggunakan basis data. Maka dari itu mereka memfokuskan pada sekumpulan data dan hubungan satu data dengan yang lainnya. Selanjutnya ada contohnya, yaitu contoh yang dipergunakan di sini diimplementasikan pada piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya, IBM, Oracle, Microsoft, dan banyak perusahaan lain menyediakan piranti lunak sistem manajemen basis data relasional. Kemudian ada konsep basis data, definisinya sendiri yaitu integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Kemudian selanjutnya membentuk basis data. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan data. Menentukan data yang perlu dikumpulkan dan disimpan adalah langkah penting dalam mencapai suatu sistem berbasis komputer. Ada dua pendekatan dasar yang dipergunakan untuk menentukan kebutuhan data, yaitu yang pertama ada pendekatan yang berorientasi pada proses. Langkah-langkah yang digunakan oleh perusahaan yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Selanjutnya ada pendekatan pemodelan perusahaan. Pendekatan pemodelan perusahaan adalah bahwa ia mengambil
keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Meskipun pendekatan proses oriented memungkinkan kebutuhan dari masing-masing sistem dapat didefinisikan dengan satu cara logis, kelemahannya adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Kelemahan ini dapat diatasi dengan pendekatan pemodelan perusahaan. Jika perusahaan melakukan pemodelan data perusahaan, deskripsi dari seluruh data disebut model data perusahaan. Selanjutnya ada teknik-teknik pemodelan data. Terdapat sejumlah teknik, namun kita akan memusatkan perhatian hanya pada dua teknik saja, yaitu yang pertama diagram relasi entitas, yang kedua yaitu diagram kelas. Nah, diagram relasi entitas sendiri ini digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual, sehingga record-recordnya yang saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Selanjutnya, diagram kelas digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, field-field di dalam kelas, dan tindakan-tindakan yang dilakukan atas kelas. Kemudian ada menggunakan basis data, metode-metode umum yang digunakan untuk mengakses basis data yang disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data, yaitu yang pertama ada formulir, yang kedua ada laporan, yang ketiga ada query. Nah, laporan dan formulir. Perbedaan terbesar dari formulir dan laporan adalah formatnya. Formulir sendiri secara tipikal menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data, serta biasanya tidak melakukan agresi data dari banyak tabel basis data. Nah, kemudian laporan itu adalah data teragregisasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Navigasi, pengguna dapat melakukan navigasi dari satu record ke record berikutnya dengan mempergunakan garis navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Kemudian ada akurasi, formulir memberikan satu kesempatan untuk menyesuaikan nilai-nilai data pada aplikasi area bisnis tertentu. Kemudian ada konsistensi, jika seseorang pengguna salah memasukkan nilai field, maka artinya record tersebut tidak akan digabungkan ke tabel-tabel lainnya. Ada penyaringan, basis data memiliki jumlah data yang luar biasa banyaknya. Pengguna mungkin ingin mencari record yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Mulai dari subformulir, entry-entry ke dalam subformulir secara otomatis akan dihubungkan dengan record formulir. Subformulir membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Kemudian ada query. Nah, pengertian dari query sendiri ini adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para pengguna. Query pada umumnya memilih field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Kemudian ada bahasa query terstruktur, yaitu adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Perangkat lunak DBMS memiliki GUI dari program-program wizard yang dapat menuntun pengguna menggunakan query dengan cara yang mudah digunakan. Contohnya yaitu pemrosesan basis data lanjutan. Online Analytical Processing atau OLAP atau proses analisis online menjadi hal umum di software sistem manajemen basis data. Data mining, data mars, dan data warehousing mengacu pada konsep yang memandang data perusahaan sebagai harta untuk dibuka, diperiksa, dan dimiliki. Selanjutnya ada personal basis data, ada administrator basis data, programmer basis data, dan pengguna akhir. Nah, administrator basis data itu adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Nah, tugasnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan basis data. Kedua, implementasi basis data. Ketiga, operasi basis data. Keempat, keamanan basis data. Kemudian ada programmer basis data, menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Kemudian ada pengguna akhir, mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Kemudian menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Nah, keuntungannya sendiri yaitu mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, keamanan lebih baik. Nah, sedangkan kerugiannya yaitu membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.